Selamat datang teman-teman. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah dongeng tentang persahabatan yang tak terduga antara seorang anak kecil dan seekor naga besar. Cerita ini penuh keajaiban dan petualangan yang akan menghangatkan hati. Jadi, siapkan dirimu, mari kita mulai perjalanan ke dunia fantasi ini. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, hiduplah seorang anak kecil bernama Arka. Tubuhnya kecil, namun mimpinya sangat besar. Setiap malam sebelum tidur, Arka selalu memimpikan petualangan, menemukan tempat-tempat misterius, bertemu makhluk magis, dan menjadi pahlawan bagi desanya. Arka sering duduk di tepi hutan, membayangkan dirinya terbang di atas awan, atau menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah ditemukan. Tapi, tidak ada yang tahu bahwa petualangan besar benar-benar akan menantinya. Suatu hari, ketika Arka sedang menjelajahi hutan dekat desanya, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah gua besar tersembunyi di balik semak-semak tebal. Rasa penasaran membawanya masuk ke dalam gua itu. Di dalam, suasana terasa sejuk dan tenang. Tapi ada sesuatu yang lain. Di tengah gua, terbaring seekor naga besar. Tubuhnya berwarna perak berkilauan seperti bintang-bintang di langit malam. Arka membeku, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia takut, tapi juga penasaran. Naga itu sangat besar, tapi wajahnya tidak menunjukkan kekejaman. Naga itu perlahan membuka matanya. Alih-alih menyerang, sang naga berbicara dengan suara yang dalam tapi tenang. "Siapa kamu, anak kecil? Mengapa kamu datang ke guaku?" Arka gemetar, tapi dia mengumpulkan keberaniannya untuk menjawab. "Namaku Arka. Aku hanya ingin tahu." Naga itu memperkenalkan dirinya sebagai Eldros, penjaga hutan dan makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya. Eldros sudah hidup ribuan tahun, tetapi kesepian. Tidak ada yang berani mendekati gua tempat ia tinggal, sehingga ia hidup sendirian selama bertahun-tahun. Mereka berbicara selama berjam-jam, dan seiring berjalannya waktu, rasa takut Arka berubah menjadi kekaguman. Eldros tidak seperti naga yang diceritakan dalam dongeng-dongeng mengerikan. Dia bijaksana dan baik hati. Arka menawarkan persahabatan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Eldros tersenyum. Untuk membalas persahabatan Arka, Eldros menawarkan untuk membawanya terbang melintasi hutan. Arka naik ke punggung Eldros, dan mereka terbang tinggi di atas pepohonan, melintasi bukit-bukit hijau dan lembah yang luas. Arka tidak pernah merasa sebahagia ini. Mereka berdua menjadi sahabat tak terpisahkan. Tetapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Di desa, terdengar kabar bahwa penyihir jahat bernama Morak mengetahui keberadaan Eldros. Morak menginginkan kekuatan naga itu untuk dirinya sendiri. Dia datang ke desa dengan niat jahat, membawa kekacauan dan ancaman untuk menangkap Eldros. Arka tidak bisa tinggal diam. Meski dia hanya seorang anak kecil, dia tahu bahwa dia harus melindungi sahabatnya. Eldros juga tahu bahwa pertarungan ini tidak akan mudah, tetapi bersama-sama mereka siap menghadapi ancaman Morak. Dengan kecerdikan Arka dan kekuatan Eldros, mereka berhasil menggagalkan serangan Morak. Sang penyihir akhirnya dikalahkan dan Eldros tetap bebas. Arka menyadari bahwa kekuatan sebenarnya tidak datang dari ukuran atau kekuatan fisik, tetapi dari keberanian dan kesetiaan. Setelah kemenangan itu, Eldros tahu bahwa waktunya untuk kembali ke langit sudah tiba. "Aku harus pergi," kata Eldros. "Tapi aku akan selalu mengingatmu, sahabat kecil." Arka, dengan air mata di matanya, mengucapkan selamat tinggal. Mereka berjanji akan selalu mengenang persahabatan mereka. Eldros terbang tinggi ke langit, sementara Arka kembali ke desanya dengan hati penuh kenangan. Meski perpisahan itu sulit, Arka tahu bahwa ia telah mengalami petualangan yang tidak akan pernah dilupakannya. Dan begitulah kisah tentang Arka dan Eldros, dua sahabat dari dunia yang berbeda, yang menunjukkan bahwa persahabatan sejati bisa melampaui semua perbedaan. Tidurlah dengan mimpi tentang petualangan dan keajaiban, dan ingatlah bahwa selalu ada cerita baru yang menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.